Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan nama saya Zaini Ahmad Sumargono SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa PPG 215060130. Adapun nomor peserta PPG saya 332823001064. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyajikan video praktek pembelajaran. Adapun materi yang saya sampaikan adalah menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul, yaitu berkaitan dengan Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 59, dan Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 105. Namun pada kesempatan ini, yang akan saya sajikan adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan, yaitu pertemuan yang kedua. Pada video ini saya sampaikan di kelas 11 APHP 3 SMK Negeri 2 Slawi, tempat saya mengajar. Selanjutnya, mohon berkenannya kepada dosen penguji untuk dapat menyaksikan video praktek pembelajaran ini untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja atau UKIN PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus jaga kesehatan kalian, ya. Karena apapun itu kita masih dalam kondisi pandemik, ya. Untuk itu kalian atau kita secara bersama-sama untuk memutus mata rantai daripada COVID-19. Jalani kebijakan pemerintah, yaitu kita pakai masker, sering cuci tangan, ya. Duduk pun kita untuk menjauhi atau mengurangi daripada kerumunan. Bisa dipahami ya? Untuk itu Pak Guru minta izin untuk membuka masker terlebih dahulu, ya, karena Pak Guru nanti akan banyak berbicara di sini. Nanti kalian juga boleh ketika nanti diberi kesempatan untuk berbicara, mempresentasikan materi pelajaran yang nanti akan didiskusikan, kalian juga boleh untuk melepas masker. Setelah itu nanti dipakai lagi. Pak Guru minta izin untuk melepas masker. Oke, sebelumnya anak-anak semuanya tolong dipimpinkan doa salah satu daripada kalian. Kalau enggak ketua kelas, ya, ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Mbak. Semoga proses pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kepahaman oleh Allah dan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Oke, anak-anakku semuanya, Pak Guru absen ya. Pak Guru absen untuk mengecek kehadiran kalian. Kelas 11 APHP 3, 11 APHP 3. Muhammad Nanda Saputra. Nazwa Deswita Nindiasari. Nida Hanifah. Hadir. Kemarin pelajaran yang kita pelajari pertemuan kemarin apa? Berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang taat aturan. Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan. Oke, anak-anak semuanya, ada yang tahu keterkaitan antara kompetisi dalam kebaikan dengan taat aturan yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Ada yang tahu keterkaitannya apa? Ada yang tahu apa keterkaitannya? Mbak tahu keterkaitannya? Berkompetisi dalam kebaikan harus sesuai aturan dari Allah, Rasul, dan Oke, tepuk tangan. Tadi mengatakan bahwa keterkaitannya adalah kita berkompetisi dalam kebaikan itu harus sesuai dengan aturan. Aturannya siapa? Ya aturan Allah, begitu ya Pak ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu jangan sampai ya, keluar daripada aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Di mana? Al-Quran tentunya. Apa aturan Allah? Tidak boleh menjatuhkan yang lain. Ya, kita pengen menjadi orang baik, tetapi menjatuhkan kepada yang lainnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya tidak sesuai aturan. Ya, bagus. Jawabannya bagus. Oke, anak-anak semuanya. Pada kesempatan ini, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa materi kita saat ini yang akan kita bahas adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat Al-Quran. Kenapa kita mempelajari ini? Karena tujuannya adalah seperti tujuan pada pertemuan pertama kemarin. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, coba kalian perhatikan di layar. Ya. Tujuannya adalah yang pertama membaca Al-Quran. Tentunya dalam hal ini surat An-Nisa ayat 59. Ya, kalian terbiasa setelah pembelajaran ini, setelah diskusi nanti, setelah kita menggali, mengkaji, ya, menjalankan proses pembelajaran ini, harapannya kalian nanti yang pertama adalah bisa membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Lalu yang kedua, tujuannya bisa menyebutkan arti Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan baik. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan makna isi kandungan. Maknanya apa? Isi kandungannya apa? Ya, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 berkaitan dengan tadi, ya, taat aturan. Tujuan yang keempat adalah kalian bisa menampilkan contoh perilaku
Ya. Perilaku apa? Perilaku taat terhadap aturan. Baik aturan hubungannya dengan Allah, ya, aturan agama berarti hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Taat aturan bermasyarakat di masyarakat maupun aturan di rumah dengan keluarga. Bisa dipaham? Harapannya itu tujuan kita mempelajari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat terhadap aturan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anakku semuanya, pastikan kalian sudah siap untuk melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku semuanya, ini Pak Guru membagikan lembar kerja kalian nantinya, ya. Dimana nanti lembar kerja ini isinya soal, nanti kalian kerjakan, nanti perintahnya nanti, ya. Saat Pak Guru kasih waktu kalian untuk mengerjakan lembar soal itu atau lembar kerja nanti, ya. Nanti prosesnya setelah itu nanti kalian akan berkelompok. Namun sebelum berkelompok, Pak Guru bagikan LKS untuk masing-masing. Oke, anak-anakku semuanya, nanti kalian berkelompok. Kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi. Kelompoknya seperti yang sudah Bapak share di WA group, ya. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, mulai sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak share di WA group. Silakan. Oke, sudah? Sudah. Siap melanjutkan materi? Siap. Ya. Oke. Sebelumnya coba kalian perhatikan di layar, yaitu bacaan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nanti teknisnya ketika kalian kerja kelompok ini nanti, yang pertama kita nanti akan bersama-sama membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nanti kita akan bersama-sama membaca itu. Lalu yang kedua, nanti Pak Guru akan minta di antara kalian berkelompok untuk membaca Surat An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar sesuai hukum bacaan yang ada. Setelah itu kalian nanti berdiskusi di kelompok masing-masing. Setelah kalian amati
kalian baca ayat tersebut, kalian menemukan hukum bacaan apa di situ? Apa saja hukum bacaan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59? Silakan kalian nanti berdiskusi itu. Hukum bacaannya terdapat hukum bacaan apa saja? Ya. Yang kedua, nanti kalian juga menentukan atau mencari makna kandungan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Terjemahannya seperti apa? Ya, di buku kalian, di buku siswa, silakan kalian ini nanti setelah itu apa sih isinya, isi kandungannya, ya. Terus apa sih contoh perilaku yang harus kalian jalani sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Nanti masing-masing kelompok perwakilan untuk mempresentasikan, ya, daripada hasil diskusi. Bila ada di antara kelompok lain ada yang kurang sependapat dengan kelompok lainnya, itu boleh untuk mengajukan pendapatnya, ya, mengajukan pendapatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, sekarang mari kita coba arahkan perhatian kalian kepada layar, yaitu bacaan surat An-Nisa ayat 59. Kita baca bersama-sama, bareng sama Bapak juga, ya, bareng-bareng. Dimulai dari sekarang ta'awud terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Sekarang Bapak minta coba masing-masing kelompok untuk membaca bersama-sama. Kelompok 1, coba untuk kelompok 1 baca surat An-Nisa ayat 59 bareng. 1, 2, 3 ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Terus sekarang coba dari kelompok 3, siapa yang mau baca? Ya, silakan Mbak, baca Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Anak-anak semuanya, sekarang seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian, ya, tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang hukum bacaan yang terdapat dalam An-Nisa ayat 59. Bisa dimulai? Bisa. Silakan kalian diskusi. Ada hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam An-Nisa ayat 59. Silakan.
diskusikan ya. Silakan kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Hukum bacaan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 hasil diskusi kalian. Kalian menemukan apa? Hukum bacaan apa? Hukum bacaan majais munfasil. Majais munfasil. Alasannya? Majais munfasil di mana? Di lafaz mana, Mbak? Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuha ini. Ya. Ini nak. Ya. Majais munfasil. Menemukan lagi? Mad apa lagi? Ada lagi? Mad badan. Mad badan. Mad badan. Pada lafaz apa? Nah, Amanah. amanah. Amanu. Oh, amanu. Ini. Oke. Ini hukum bacaan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini yang sesuai dengan kalian tadi diskusi ya. Sesuai kalian tadi diskusi. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Pada lafaz. Oke. Nah, ini. Tadi yang tadi disampaikan itu, ya. Ati'ullah. Ya, ini dibaca Allahnya lam apa lafaz jalalahnya ini lam jalalah ini dibaca tebal. Ati'ullah. Enggak boleh kalian baca ati'ullah, enggak boleh. Paham ya? Nah, anak-anak semuanya sekarang kalian diskusi kembali dengan kelompok kalian. Setelah kalian sudah bisa menemukan hukum bacaan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59, sekarang kalian diskusikan tentang arti daripada surat An-Nisa ayat 59 dan isi kandungan yang terdapat dalam An-Nisa ayat 59 serta contoh perilaku yang bisa kalian tampilkan, contohkan berkenaan dengan An-Nisa ayat 59. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan dimulai kerja kelompok lagi. Ada? Ya, sekarang coba kelompok berapa? 3. Silakan maju. Kelompok 3. Perkenalkan saya nama gitu Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Dari kelompok 3 mempresentasikan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problem yang berdasarkan lantunan Al-Quran dan Hadis. Mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan kandungan para perintah yang merupakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Silakan juga, silakan duduk. Sekarang ada lagi Pak Guru mau menjelaskan, ya, menambahi hasil daripada temuan kalian tentang surat An-Nisa ayat 59. Coba kalian masing-masing coba nanti kalian memperhatikan di papan tulis di layar surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha
wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasula, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada ulil amri dari kalian. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kamu bertentangan, berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya semacam itu ya? Ya. In kuntum tu'minuna billahi, apabila kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Dalika, yang seperti itu, khairun, itu lebih bagus, ya, wa ahsanu ta'wila, apa? Dan lebih baik akibatnya, dan beragama yang baik menurut Mbak siapa? Mbak Insani. Taat adalah disiplin. Ada yang beda. Taat adalah taat adalah, ada yang tahu? Apa nak? Mbak siapa? Mbak Olivia. Taat adalah patuh. Ada yang tahu lagi? Ada yang beda lagi? Oke. Tepuk tangan dulu dong sama yang tadi berani berpendapat, ya. Tadi di sini taat adalah disiplin. Di sana taat adalah patuh. Oke. Pak Guru nggak menyalahkan, semua benar. Ya, nih begini. Taat itu artinya tunduk. Oke? Tunduk. Lah, tunduk itu adalah maksudnya tunduk terhadap aturan. Atau tadi nama lainnya adalah patuh. Kalau ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, berarti apa? Tunduk dan patuhlah kamu terhadap Allah, aturan Allah. Paham? Paham? Aturan Allah ada di mana, nak? Aturan Allah terkumpul dalam Al-Quran. Ya? Aturan Allah terkumpul dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Taatlah kamu, tunduklah kamu, patuhlah kamu terhadap aturan-aturan Allah yang ada di Al-Quran. Understand? Understand? Yes. Paham tuh? Oke, paham ya? Nah, menjalankannya tadi, aturan Allah itu dalam Al-Quran itu kan aturan-aturan Allah. Kita menjalankan aturan-aturan Allah berarti kita beragama. Benar nggak? Kita beragama. Aturan Allah itu ya agama, itu syariat agama. Betul? Betul. Nah, dalam menjalankannya aturan tersebut yang disiplin. Paham maksudnya? Artinya disiplin apa? Ya harus sesuai dengan aturan Allah. Menjalankannya harus disiplin, seperti menjalankan sholat 5 waktu. Disiplin dong sholat 5 waktunya. Paham? Jadi yang disiplin sholat 5 waktunya, menjalankannya. Ya. Jadi jangan cuma maghrib, isya sama maghrib, namanya nggak taat aturan, namanya nggak disiplin dalam menjalankan agama Allah. Jadi makanya Pak Guru nggak menyalahkan, gabungkan saja. Ya, paham ya? Betul semua jawabannya. Sekarang, wa ati'ur rasulah, taatlah kamu kepada Rasul. Rasul dalam hal ini siapa?
dimaksud Rasul dalam hal ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti maknanya kan taat tadi tunduk patuh terhadap aturan. Sekarang taatlah kamu, tunduklah kamu kepada Rasul. Berarti maksudnya taatlah kamu, tunduklah kamu kepada aturan Rasul. Nah, aturan Rasul ada di mana? Ada di mana? Mas Nanda tadi nyebutin apa? Aturan Allah ada di mana? Aturan Rasul. Aturan Allah ada di Al-Quran. Kalau aturan Rasul? Hadis. Paham? Kita kan kita hidup tidak di masa Rasul, betul nggak? Kita hidup tidak di masa Rasul, kita nggak ngalamin aturan Rasul. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul, ini terdapat dalam hadis. Berarti taat kepada Rasul yang dimaksud adalah patuhi aturan Rasul yang terdapat dalam hadis. Sekarang wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Ada yang tahu maknanya ulil amri? Tinggal, kalau kamu beriman, nah ini ayatnya loh Mbak, Mas. Ya, kalau kamu beriman kepada Allah, ayo. Kalau ada perselisihan, kembalikan ke hukum Allah, kembalikan ke hukum Rasul. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang semacam itu lebih baik buat kamu dan akibatnya kan lebih baik. Understand? Itu isi kandungan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Sekarang tadi Bapak sudah berikan LKS, lembar kerja, ya. Sekarang kalian isi lembar kerja kalian. Masing-masing per individu kan sudah dapat ya. Sekarang kalian saatnya lembar kerja yang sudah terdapat dalam diri kalian itu kalian kerjakan. Waktu Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Kenapa kok pendek Pak? Karena apa? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Betul? Silakan kerjakan. Nah, kerjakan ya. Ya Pak. Oke, anak-anakku semuanya cukup. Sekarang kalian kumpulkan lembar kerja kalian ke depan. Silakan. Kalian kumpulkan semuanya. Ya, kumpulkan. Iya, makasih. Iya. Sudah semua lembar kerja? Kumpulkan? Oke, terima kasih. Jadi itu ya anak-anak semuanya ya. Jadi isi kandungan sudah kalian ini pelajari bersama, contoh perilaku juga ya, termasuk taat aturan pada sekolah juga punya yang ngurusin masalah kita tentang pendidikan kita adalah sekolah punya aturan, maka kita pun juga harus mengikuti aturan, harus disiplin ya. Hari Senin pakai pakaian OSIS, ya harus pakai pakaian OSIS, aturannya demikian ya. Harus dimasukkan, itu aturannya. Masuk jam 7, ya masuk jam 7 sesuai dengan aturan yang ada. Itu namanya kamu orang yang beriman, yang taat terhadap aturan, baik aturan Allah, Rasul ya, ulil amri. Dalam hal ini pemegang kekuasaan, bicara negara berarti umaro, pemerintah,
bicara agama berarti ulama, bicara keluarga berarti orang tua, bicara sekolah berarti sekolah Bapak Ibu guru kalian. Bisa dipahami? Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan. Kalian tadi sudah bisa mencontohkan contoh perilakunya seperti apa. Secara narasi kalian sudah bisa. Nanti Bapak mohon itu jangan cuma teori ya, contohnya ini, tapi apa yang sudah kalian sebutkan tadi itu kalian praktekkan betul-betul dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik kehidupan di sekolah, kehidupan di rumah, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti kita menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya. Terima kasih kepada kalian semuanya. Kalian pada hari ini sangat bagus sekali, bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan nanti setelah Pak Guru ada pelajaran lagi itu masih tetap semangat mengikuti pelajaran lainnya. Itu saja. Sekali lagi Pak Guru minta maaf dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru minta kalian duduk sesuai dengan semula. Silakan. Kembali duduk seperti semula. Oke. Sekarang anak-anakku semuanya, agar lebih barokah ya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Guru minta dari kalian, itu ketua kelasnya, untuk menutup pertemuan ini dengan berdoa. Silakan. Siapa berdoa mulai? Terima kasih anak-anakku semuanya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.